Ratusan warga Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang PT Bumi Mineral Sulawesi atau BMS pada Senin 27 Oktober 2025. Aksi tersebut nyaris ricuh setelah massa yang kesal karena tak kunjung ditemui pihak perusahaan memblokade jalan Trans Sulawesi hingga menimbulkan kemacetan parah sepanjang sekitar 4 km. Panjang antrian. Mereka sudah mau pulang ke rumahnya, maunya kasih lewat satu di situ. Karena mereka kan tidak berkepentingan gini tahu. Sejak siang, massa telah memadati akses masuk menuju area perusahaan. Mereka datang membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar PT BMS lebih transparan dalam proses rekrutmen karyawan. Warga menilai, selama ini kesempatan kerja di perusahaan tambang tersebut tidak berpihak kepada masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah operasi. Kemarahan warga memuncak ketika pihak perusahaan tak juga keluar untuk berdialog. Massa kemudian memblokade jalur utama Trans Sulawesi yang menghubungkan Palopo dan Makassar. Sejumlah kendaraan dari dua arah terjebak dan antri hingga beberapa kilometer. Situasi sempat tegang karena sebagian warga mendesak aparat keamanan agar memaksa pihak perusahaan menemui mereka. Aksi itu menjadi bentuk kekecewaan mendalam masyarakat terhadap kebijakan perusahaan yang dinilai tidak adil. Warga merasa keberadaan perusahaan tambang di daerah mereka tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Padahal, mereka berharap perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut bisa memberi prioritas kepada tenaga kerja lokal. Selama lebih dari 3 jam, massa terus bertahan di bawah terik matahari sambil meneriakkan tuntutan mereka. Beberapa kali orator naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan kekesalan warga terhadap manajemen perusahaan yang dianggap menutup diri dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan tidak memperhatikan dengan serius daripada masyarakat Kecamatan Bua. Hal ini mestinya harus menjadi catatan kritis oleh pihak perusahaan. Namun, saudara-saudara sekalian, bukannya menjadi catatan kritis, tetapi mereka hanya memandang kita sebelah mata. Ingat itu kawan-kawan sekalian, bahwa mereka hanya memandang masyarakat. Setelah berlangsung cukup lama, perwakilan PT BMS akhirnya keluar menemui massa aksi. Selamat sore untuk masyarakat dan aliansi mahasiswa untuk Bua. Pertama, yang akan saya sampaikan bahwa tadi malam itu kami sudah mengeluarkan siaran pers. Sebenarnya jawabannya sudah ada di sana semua. Walaupun tadi ada yang sangat teknis, tapi sebentar lagi. Jadi saya ulangi yang kami sampaikan yang ada di siaran pers. Yang rilis tadi malam sekitar jam 7 malam bahwa pabrik 2 itu sudah selesai konstruksinya untuk RKF. Sebagaimana proyek yang lain, kalau pekerjaannya sudah selesai berarti kontraktornya juga ikut selesai. Sama jika kalau kita bikin rumah, tidak mungkin kalau selesai di rumah tak itu tukang yang mau jadi ini konteks rumah ya. Maksudnya ini tukang tidak mungkin kita gaji tanpa ada pekerjaannya. Ya, begitu mungkin analoginya. Jadi proyeknya sudah selesai dan 31 Oktober itu sebenarnya bukan hal yang baru karena
bulan yang lalu. Yang sangat kami sayangkan dari PT BMS bahwa ekspansinya itu ditunda dulu. Jadi sebenarnya seperti yang dijanjikan oleh manajemen PT BMS terdahulu bahwa BMS akan lanjut sampai Tunku 6, tapi karena kondisi yang mungkin iklim investasinya smelter kurang bagus, terutama di bulan Juni kemarin, sama-sama kita tahu sangat banyak smelter-smelter yang tutup, terutama smelter-smelter Cina. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan langsung keluhan mereka terkait dugaan ketidakadilan dalam proses penerimaan tenaga kerja serta harapan agar masyarakat lokal dapat diberdayakan secara nyata. Ada yang lolos rekrutmen internal, ada juga yang tidak, tapi lebih banyak tidak, sekitar 75% itu tidak lolos. Yang kedua adalah tolong BMS buka baik-baik siapa-siapa yang sudah lolos di jalur umum, supaya kami betul-betul tahu bahwa BMS memprioritaskan pekerja lokal. Karena selama ini terkesan tertutup, tidak ada alamat yang dicantumkan di pengumuman dan tidak ada NIK sama sekali. Jadi mudah-mudahan ini bisa didengar oleh BMS. Dan satu lagi bahwa pemutusan kontrak dari BMS harusnya memberikan kompensasi kepada karyawan yang sudah diputuskan. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Mereka tidak dapat apa-apa sama sekali. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021, mereka mendapatkan kompensasi 1 bulan gaji dari perusahaan hubungan kerja ini. Dari Kabupaten Luwu, tim Indeks Media melaporkan. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.